Halo teman-teman, jumpa di channel Kuntari Inzaghi. Kali ini kita akan belajar menggunakan Canva. Langkah yang pertama adalah membuka browser karena aplikasi Canva ini adalah berbasis internet. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini kita harus terhubung ke internet. Kita ketikkan Canva for Education. Kemudian kita klik, ini ada canva.com, kemudian di bawahnya ada Create and Collaborate Canva for Education. Kemudian kita login. Kalau belum mendaftar berarti harus mendaftar dulu. Kita login ke Canva. Nah, sebelum mulai kita masuk ke pengaturan folder dulu. Jadi supaya rapi, untuk membuat projectnya kita masukkan ke dalam folder. Klik di sebelah kiri ada menu. Di bawah di atas tempat sampah ada semua folder Anda. Kita klik. Kemudian silakan buat folder baru. Di sini di bawah foto ada buat folder baru. Kemudian beri nama foldernya. Misalnya folder belajar, kemudian diikuti dengan nama. Kalau sudah, klik ini dikosongin aja dulu. Kalau teman-teman masuk ke dalam tim, boleh dimasukkan nama timnya. Tapi kalau tidak, kita langsung klik buat folder. Nah, sekarang kita sudah punya folder, tapi masih kosong. Nah, di folder ini kita akan bekerja membuat sebuah project. Caranya, di sebelah foto, di sebelah profile, ada tombol buat desain. Kita klik buat desain. Untuk project yang pertama ini, kita akan membuat sebuah poster, dan poster itu nanti kita akan posting di Instagram. Jadi kita boleh pencet tombol kiriman Instagram. Sebenarnya bisa juga dari poster, nanti kita ubah ukurannya. Tapi karena kita mau menuju ke Instagram, maka kita langsung pilih kiriman Instagram. Nah, kita sudah punya lembar kerja. Ini kanvasnya, lembar kerjanya namanya kanvas. Kanvas kita berwarna putih, masih kosong. Tapi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada banyak sekali template yang bisa dipakai. Kita mau buat apa? Kita bisa cari aja di sini, di sebelah kiri ada banyak template dari Canva yang bisa dipakai dan gratis. Kita bisa cari, misalnya karena kita kali ini mau buat poster tentang Hari Sumpah Pemuda, kita bisa cari di sini, ketik di sini Sumpah Pemuda. Nah, ini sudah banyak sekali template yang bisa kita pakai. Sebenarnya kalau kita klik aja satu ini udah jadi poster, tapi kan nggak seru ya kalau posternya itu mungkin sama dengan punya orang lain. Jadi biar beda, kita akan desain sendiri poster kita supaya tidak sama dengan punya orang lain. Boleh juga pakai template kemudian nanti diganti-ganti, tapi kalau menurut saya lebih baik kita desain semua. Dan template ini hanya sebagai inspirasi saja. Baik, kita desain dari nol saja. Ini kita kasih warna dulu kanvasnya. Klik dulu kanvasnya ya. Kemudian di sini ada palet warna. Palet warna ini bisa kita klik. Kemudian bisa pilih warna dasar apa yang mau kita pakai. Kalau saya suka warna kuning agak coklat ini ya, salem. Boleh juga pakai warna yang lain ya. Nah, ini warna dasar kita. Kemudian kita masukkan objeknya.
Objek yang pertama, kalau yang namanya poster itu yang pertama ada gambar dan ada tulisan. Nah, kalau di Instagram biasanya kalau kita lihat di sebelah kiri ini ya, tulisan ini lebih mendominasi karena Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita boleh masukkan tulisan dulu, atau kita boleh pinjam juga dari template ini juga boleh tulisannya. Tapi kalau mau masukkan dari awal, kita klik teks ya. Kemudian pilih tambahkan judul, atau pakai ini contoh-contoh teks yang sudah ada. Kita bisa pakai contoh teks, bisa juga desain sendiri. Kita coba desain sendiri, tambahkan judul, kita ketikkan Hari Sumpah Pemuda. Ini kita posisikan misalnya di atas sini. Kemudian kita ganti jenis fontnya, jenis hurufnya. Kita klik tadi ya, ada tulisan salah satu jenis font ini, kita klik. Kita bisa cari banyak teks di sini bermacam-macam, cantik-cantik yang bisa kita pakai. Pilih salah satu. Boleh lihat dulu sampai bawah. Kita pilih mana yang disukai dan kira-kira menarik. Misalnya saya pakai ini, saya pakai freckle face. Nah, saya pakai ini freckle face, warnanya boleh diganti juga, warna teksnya boleh diganti yang sesuai dengan selera, atau dicocokkan dengan warna dasar. Karena warna dasar saya terang, maka teksnya bagusnya warna gelap. Boleh juga warna merah seperti ini, tapi saya mau tetap pakai warna hitam. Kemudian kita tambahkan subjudul untuk kata selamat. Tadi kan baru Hari Sumpah Pemuda. Sekarang kita tambahkan kata selamat. Selamatnya kita taruh di atasnya. Kemudian kita pakai perataan sebelah kiri. Nah, ini perataan ya. Kalau mau klik tengah tinggal klik sekali lagi. Klik sekali lagi, klik sekali lagi. Kemudian fontnya juga bisa kita ganti sesuai selera kita. Silakan dicoba-coba. Saya pakai ini, kemudian sesuaikan ukurannya. Ini bisa kita atur panjang pendeknya, tinggal ditarik aja. Ini ada tanda putih, tarik. Nah, kalau mau pindahkan tinggal ditarik juga, kotaknya ditarik, mau digeser kemana juga bisa. Warnanya juga bisa diganti. Misalnya mau pakai warna merah, abu-abu, hijau, tinggal diklik di sebelah kiri. Kemudian kita akan tambahkan objek lain, yaitu bingkai. Kita klik elemen. Oh ya, kita tambahkan dulu backgroundnya. Kita klik elemen. Coba kita cari abstrak atau background estetik. Kita coba abstrak dulu ya. Kita coba abstrak. Adakah yang bisa kita pakai? Kalau ada, misalnya kita pakai ini. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini supaya lebih manis ya. Ini untuk menambahkan pemanis. Oke, kemudian kita cari lagi background yang lain atau elemen yang lain. Sekarang kita cari coba background estetik. Background estetik itu yang seperti apa sih? Coba kita lihat. Nah, ini bisa kita pakai juga.
kan kita punya kan polos. Nah, ini bisa kita pakai, misalnya kita tambahkan di sini tik. Nah, kita tambahkan background estetik. Oke, bisa diatur besarnya. Kita tambahkan objek gambar. Nah, Sumpah Pemuda itu gambarnya apa? Coba kita cari di sini, adakah gambar yang sesuai? Ini, apakah ada gambar yang bisa mewakili Sumpah Pemuda? Kalau tidak ada yang sesuai, berarti kita harus cari dari tempat lain. Kita buka tab baru, bisa buka tab baru, cari gambar tentang Sumpah Pemuda, klik image, kemudian cari gambar yang mau dipakai. Misalnya saya mau pakai ini, gambar Kongres Pemuda. Saya mau pakai ini, klik gambarnya, klik kanan, coba copy image, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Nah, tadi klik kanan ya, copy image, kemudian Ctrl V. Nah, ini kan nggak pas ya, gambarnya ini kurang pas. Kita harus sesuaikan dulu. Kita kasih aja bingkai supaya pas. Jadi di elemen ini kita cari bingkai, nggak sobek-sobek. Nah, kita taruh dulu bingkainya di sini, kemudian gambarnya kita tarik ke dalam bingkai. Tek. Nah, sudah jadi bingkainya dan gambarnya udah masuk. Kita geser di sini supaya ini nanti kita untuk taruh tulisan saja. Kita perkecil gambarnya. Nah, sekarang di bagian ini kita akan taruh teks Sumpah Pemuda atau kata-kata dari Sumpah Pemuda. Biar nggak susah ngetik, kita contek aja. Dari pencarian Google ini. Tapi tadi kan kita cari gambar, sekarang kita cari kita cari teksnya, teks Sumpah Pemuda. Misalnya ini ya, di detik.com, kita buka, ada yang bisa kita copy. Nah, ini kita tinggal copy aja teksnya ini ya, 3 baris ini, Ctrl C di blok, kemudian Ctrl C, kemudian kita taruh di sini, tik. Karena terlalu besar, kita kecilkan. Ini ada tulisannya apa nih? Kita tarik dulu ke bawah. Warnanya kita hitamkan biar kelihatan ya. Oh, ini ada detiknya, kita hapus dulu. Masih kurang kecil. Kita bisa ketik juga, misalnya 12. Lari dia, kekecilan. 21, mana dia? 21 kekecilan juga. Oh, tidak, kita sesuaikan dengan kotaknya ini ya. Kita bisa besarkan supaya lebih pas. Kalau sudah pas, teks fontnya juga bisa diganti ya. Misalnya diganti seperti ini. Silakan diotak-atik fontnya, kemudian gambarnya disesuaikan dengan ide masing-masing ya, tidak harus sama dengan contoh. Silakan dikreasikan sendiri.
Kemudian kita cek dulu kata-katanya ada yang salah atau tidak. Terlalu kecil ya ternyata, aduh maaf. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Nah, ini ada yang salah. Yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, sudah selesai. Sekarang ada tambahan pemanisnya apa? Kita tambahkan pemanis. Misalnya logo. Nah, kalau kita mau posting atas nama organisasi, bagusnya kita pakai logo. Bisa pakai logo sekolah atau logo organisasi yang lain. Silahkan diunggah dulu logonya. Cara unggahnya. Di sini ada menu unggahan, di bawah elemen ada menu unggahan. Nah, kita harus cari dulu logonya, unggah media. Unggah media. Kemudian cari folder di mana teman-teman meletakkan logonya. Misalnya saya pakai logo channel Guru Keto. Nah, sekarang logonya sudah ada di unggahan kita. Kita klik ya, klik aja. Nah, logonya bisa diatur lagi seberapa besar. Oh ya, kita belum tambahkan tanggal ya, karena kita mau peringati ini tanggal 28, kita tambahkan tanggalnya dulu. Tanggalnya 28 Oktober 2021. Tanggalnya taruh di sini aja. Fontnya boleh diganti. Oke. Sudah hampir jadi, tapi di sini masih ada space kosong ya. Ini kan tidak manis. Di sini udah penuh. Di sini udah ada isinya, tapi di sini ada space kosong. Kita tambahkan elemen apalagi yang bisa kita tambahkan. Misalnya Indonesia. Kita tambahkan elemen Indonesia. Oke. Sudah rame, sudah cukup rame. Di sini tidak lagi kosong. Tidak harus pakai Indonesia ya, boleh pakai objek yang lain, misalnya pakai anak. Kalau tidak suka pakai ini, kita coba yang lain dulu ya. Kita duplikatkan dulu. Kita duplikat, kemudian yang ini kita hapus. Kita coba ini jadi, kalau di duplikat akan kita punya dua halaman yang sama ya. Sekarang Indonesianya kita ganti dengan misalnya ini anak-anak bawa bendera. Bisa nggak sih dipakai? Nah, bisa. Nih, aduh sorry, masuk. Coba kita pasang di sini anak-anaknya. Kemudian gimana kalau begini? Atau ini taruh sini. Logonya taruh sini, kemudian ditaruh di sini adalah tanggalnya. Tanggalnya kita pindahkan. Nah, bisa juga. Oke. Sudah jadi. Mau ditambah pemanis yang lain juga boleh ya. Misalnya di sini kita tambahkan elemen. Misalnya kita pakai ini ya. Terus diputar. Kita taruh di sudut sini.
Warnanya kita cari yang putih. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita udah cocok nih, sudah puas lah dengan desain kita. Kita tinggal download aja. Klik unduh. Nah, di sini ada pilihan mau diunduh sebagai apa? PNG, JPEG, PDF, atau MP4 atau apa. Kalau saya lebih suka, ini disarankan PNG, jadi kita PNG aja. Ukurannya ini tetap. Kemudian kita bisa pilih halaman berapa, kanvas berapa yang mau di-download. Boleh dua-duanya di-download. Boleh juga satu. Saya mau download yang kedua saja. Berarti saya checklist yang kedua, halaman 2. Klik selesai, kemudian klik unduh. Maka selesai sudah desain kita hari ini. Kita lihat hasil downloadnya. Nah, ini dia hasil download kita. Ini tinggal kita posting di Instagram. Dari sini juga ada tombol bagikan. Nah, karena kita kerja kelompok atau dalam kelas, maka kita bagikan ke kelas Canva supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat. Ini kita tanda matanya kita buka. Tik. Nah, tanda matanya kita buka. Jadi teman-teman dari kelas Canva akan bisa melihat hasil karya dari kita. Itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.